Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin.
bersuka cita di tempat ini. Lambaikan tangannya yang bersuka cita di tempat ini, puji Tuhan. Ada ribuan jiwa di tempat ini saat ini, haleluya. Haleluya. Amin. Mari sebelum kita mengawali ibadah pada sore hari ini, kami undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah ini dengan berdoa syafaat. Haleluya. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang dahsyat yang kami rasakan ya Bapa. Kami bersyukur, kami bangga karena kami adalah kepunyaan-Mu. Kami umat kesayangan-Mu Bapa. Kalau kami ada di tempat ini saat ini semua hanya karena kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan, sungguh besar penyertaan-Mu yang kami rasakan sepanjang tahun ini. Kami angkatkan syukur kepadamu ya Tuhan. Engkau Allah yang selalu pelihara. Engkau tuntun kami dan Kau kuatkan ketika kami lemah. Engkau berkati kami, Engkau angkat kami, Engkau pulihkan dan Engkau cukupkan kehidupan kami. Itu Engkau Tuhan Allah yang besar. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Saat ini Tuhan, kami percaya dan perkatakan untuk bangsa kami Indonesia Tuhan. Kami perkatakan Indonesia dalam hati-Mu ya Tuhan. Kami mengangkat syukur kami kalau bangsa kami Kau berkati sampai saat ini Tuhan. Saat ini kami perkatakan kami akan melangkah di hari-hari ke depan. Kami tidak perlu takut. Sebab Engkau Allah yang perkasa. Gunung batu keselamatan. Kota benteng perlindungan atas kami dan atas bangsa kami Indonesia. Sebab itu kami perkatakan dengan iman. Pintu-pintu pemulihan di segala aspek bidang kehidupan bangsa ini terbuka. Dan kami perkatakan Roh Allah akan bekerja dalam setiap instansi pemerintahan Indonesia. Sehingga terobosan terjadi, revival terjadi. Penduduknya semakin maju, diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami berdoa saat ini mengangkat tangan buat Bapak Presiden kami Pak Prabowo dan wakilnya Pak Gibran. Serta seluruh jajaran kementerian yang ada Tuhan. Kiranya Tuhan agar mereka turut terus bekerja dalam kendali dan tuntunan Tuhan. Untuk bekerja dalam roh takut akan Tuhan. Jujur, bijak dan hikmatnya dari Allah. Untuk mengambil setiap keputusan menyelesaikan persoalan yang terjadi di bangsa ini. Kami perkatakan datanglah kerajaan-Mu, ditegakkanlah keadilan-Mu. Kiranya kebesaran Tuhan ada di atas bangsa ini. Sehingga penduduknya, rakyatnya semakin sejahtera dan penuh dengan berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa saat ini juga Tuhan buat gembala sidang kami Pak Niko. Dan juga gembala CK7 yang kami kasihi. Tuhan Kau terus berkati kedua hamba-Mu dengan pengurapan yang baru dan segar setiap hari Tuhan. Untuk membawa kami semua menjadi umat Tuhan yang berkarakter Kristus dan berdampak bagi sesamanya. Kami juga berdoa Tuhan, biarlah apapun yang mereka kerjakan, setiap apapun yang mereka melangkah Kau utus, Engkau urapi Tuhan, tanda-tanda heran dan mujizat nyata menyertai setiap langkah mereka. Tuhan turut berkati terus Tuhan kedua hamba-Mu dan keluarga besarnya dengan kesehatan yang terbaik. Terpujilah Tuhan Yesus. Kami saat ini mengangkat tangan kami buat generasi Yeremia. Kami sepakat berdoa untuk kebangkitan generasi Yeremia. Kiranya kuasa Roh Kudus yang dahsyat dicurahkan atas anak-anak muda. Biarlah setiap anak-anak muda bangkit memiliki kasih Tuhan, api doa yang menyala-nyala, baik di kampus, di sekolah, maupun di kelompok-kelompok muda Tuhan. Hingga Yoel 2 ayat 28 digenapi. Kami akan melihat bangkit satu pemimpin muda, pemimpin yang berkarakter Kristus, takut akan Tuhan, handal, cakap, berintegritas, dan memiliki karakter Kristus di bangsa ini dan di gereja kami. Terpujilah nama-Mu Yesus. Ini setiap seruan doa kami. Dan kami perkatakan kami akan mulai ibadah ini hanya dalam satu nama yang hidup, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang berdiberkati bersama-sama katakan amin. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. GBPRJ Shalom. Shalom.
Siapa di sini yang selama 1 minggu ini merasakan kebaikannya Tuhan Yesus? Boleh lambaikan tanganmu. Saya yakin dan percaya bahwa setiap kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan. Amin. Ajarku berdiam dekat di hatimu, di saat ku berpaling, ku temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Ku nambah hadirmu. Mari jemaat Tuhan nyatakan. Inilah rinduku, hidupku hanya untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Saya yakin jemaat Tuhan bisa lebih dari ini. Amin. Sama-sama suraman haleluya. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu, di saat ku berpaling, ku temukan cinta-Mu. Kau menanti setiap kami Tuhan Di Yesus. sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Mari angkat kedua tanganmu, nyatakan. Ku nambah hadirmu. Inilah rinduku, hidupku hanya untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Lebih lagi nyatakan. Hidupku hanya untukmu. Amin. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Mari jemaat Tuhan nyatakan. Hidupku hanya untukmu. Segenap hatiku. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, siapa yang selama tahun 2025 merasakan penyertaan Tuhan luar biasa? Boleh sama-sama lambaikan tanganmu sambil sorakan. Saya yakin bahwa Tuhan kita luar biasa. Dan pada hari ini kita sepakat, kita mau naikkan penyembahan pujian yang terbaik buat Tuhan kita. Amin. Amin.
Yang sama-sama mau berikan yang terbaik buat Tuhan, boleh angkat kedua tanganmu, berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Hidupku hanyalah untukmu, segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Inilah pernyataan iman kami Tuhan Yesus. Menceritakan kasih-Mu, ajarku berdiam dekat di hati-Mu, ajarku berdiam dekat di hati-Mu, Sekali lagi nyatakan, ajarku berdiam dekat di hati-Mu. mari berikan sorak-sorai, tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Allah yang selalu menyertai kita, Dialah adalah Tuhan yang benar. Yang percaya sorakan Dialah gunung batu keselamatan kita, Allah yang selalu menyertai kita. Haleluya. Dengan semangat katakan, Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak aku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Bersamamu di dalammu, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam mengucap, Engkau Tuhan yang benar. yang percaya sekali lagi sorakan haleluya. Lebih semangat lagi nyatakan, come on. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, Keselamatanku. Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, Walau badai menerpa di dalam hidupku
Boleh sambil tepuk tangan di atas kepala sama-sama, come on. Kau Tuhan yang benar, Kau takkan pernah tinggalkan janjimu. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Yeah. Sama-sama kita nyatakan, come on. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja. Sambil lambaikan tangan katakan semesta. Semesta alam memuja. Semesta alam memuja. Semesta alam memuja. Engkau Tuhan yang benar. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Allah kita yang luar biasa. Sorakan haleluya. Sungguh kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan Yesus. Dan tidak akan pernah berhenti kami memuji memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Boleh sekali kita tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Dan kita akan menyaksikan news untuk 1 minggu ke depan. Multimedia dipersilahkan. Shalom. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Happy New Year 2026. Mari kita sambut tahun 2026 ini dengan harapan dan semangat baru. Bersama Tuhan Yesus Kristus, sumber pengharapan kita. Mari hadir dalam New Year Special Service dengan tema The Year of Great Commission, Tahun Amanat Agung. Kamis 1 Januari 2026 bersama Pendeta Robertus Purwadi, Ibadah Raya 1 pukul 9.00 dan Evangelis Indri Pardede, Ibadah Raya 2 pukul 11.30. Bertempat di Grand Ballroom, Integrity Convention Center, Mall MGK lantai 10, Kemayoran, Jakarta Pusat. Ibadah Raya hari Minggu 4 Januari 2026 pukul 7, 9, 11.30 dan 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor GG Simko Putra. GB PRJ Menara Service pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDM Willy Santoso. Ibadah Raya disertai dengan ibadah King's Kid, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, Sekolah Minggu, Joshua Generation Kids Church Single Service, Sekolah Minggu Mandara Service, Ibadah Junior Church Indonesian Service, 316 Youth English Service, dan ibadah 2 PM Young Adult and Couple Service. Setiap hari kita selalu sibuk dengan rutinitas kita, akan tetapi ada saja kurang-kurangnya. Dan tanpa kita sadari, seringkali kita melakukannya sampai di penghujung akhir tahun ini. Jangan sampai kita merasa ada yang kurang lagi dalam menjalani hidup ini. Mulailah mengisi hari kita dengan membaca dan mengikuti gaya hidup beberapa tokoh wanita inspiratif di Alkitab. Marilah para wanita yang dikasihi Tuhan, mulailah kita memasuki tahun 2026 ini untuk sungguh-sungguh lebih mengisi hidup kita yang lebih inspiratif dan berdampak serta penuh senyum bahagia sesuai dengan kehendak Tuhan. Di ibadah WWI PRJ pada hari Kamis 22 Januari 2026 pukul 10 pagi yang akan dilayani oleh Ibu Anita Ratu Edo dengan tema Women Who Inspire.
wanita yang berdampak. Bertempat di ruang Sapphire and Pearl, Integrity Convention Center lantai 9. Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBPRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBPRJ baik di Instagram, TikTok maupun Facebook. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Sebab penyertaan-Mu begitu sempurna bagi setiap kami, Tuhan Yesus. Hari demi hari Kau tak pernah tinggalkan kami, Tuhan. Dan kami percaya dengan iman kami mau nyatakan bahwa Engkau adalah Allah kami yang setia, Tuhan Yesus. Betapa dahsyat Engkau, Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau, Tuhan, tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setia-Mu, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau, Tuhan. Ku sembah Engkau, Yesus. Hanya Engkau, Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau, Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Mari berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Betapa dahsyat Engkau, Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau, Tuhan, tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setia-Mu, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau, Tuhan. Ku sembah Engkau, Yesus. Hanya Engkau, Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau, Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau
kekuatan iman kami Tuhan Yesus, bahwa Engkau satu-satunya Allah di hidup kami Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu, nyatakan dengarlah seruan anak-anakmu ini Tuhan Yesus. Amin.
Kau tetap Allah kami yang berdaulat. Kau tetap Allah kami yang kami percaya. Kau tetap Allah kami yang kami sembah selamanya. Takkan pernah tergantikan dalam hidup kami, Engkau Tuhan. Dia namanya ratakanmu. Syarabayala rabaya takayala namayala 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 namayala. Kau selalu menyertai, ada bagi kami. Tak pernah biarkan kami sendiri. Perbuatanmu ajaib, tak terbatas kuasamu, kasihmu, caramu bagi kami. Sampai hari ini kami ada, semua karenamu. Bukan karena kami ya Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, kalau sampai dengan hari ini keberadaan kita di sini masih bisa berdiri, tidak kekurangan suatu apapun. Ini bukan karena kita hebat dan kuat, tapi karena Tuhan Yesus yang begitu luar biasa mengasihi kita. Sampai dengan hari ini di penghujung tahun 2025, kalau kita masih menikmati kebaikannya, kita masih menikmati anugerahnya, kita masih menikmati kasihnya, itu semua karena Tuhan Yesus, bukan karena kita. Sebab itu saya mau ajak Bapak Ibu Saudara yang datang dengan pasangan, suami istri, dengan keluarga, dengan anak-anak, mari bergandengan tangan sama-sama. Mari ucapkan syukur terima kasih pada Tuhan Yesus yang sepanjang tahun ini tidak pernah membiarkan kita. Berkat anugerahnya berlimpah buat setiap kita. Bersyukur untuk tahun 2025 dan percaya bahwa tahun depan ada penyertaan Tuhan yang lebih lagi dalam hidup kita. Syakarabalalabaya. Mari angkat sembahmu, katakan kami bersyukur Engkau baik. Terima kasih ya Tuhan. Syakarabalalabaya lalabaya 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 lalabaya. Syarabalalabaya lalabaya rabatakaya lalabaya 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 lalabaya. Kau melihat setiap anak-anakmu ya Tuhan Yesus, dalam keadaan apapun. Kami mau bersyukur karena Tuhan Yesus dahsyat buat kami. Syirabalalabaya lalabaya 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 lalabaya. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan,
di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Berjemaat Tuhan nyatakan, tak terbatas, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan. Yes, Lord. Sungguh tak terbatas. Terima kasih ya Tuhan. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Sama-sama kita nyatakan, ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di Engkau selalu ada di dalam proses hidup kami ya Tuhan. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga. Amin. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Tak terbatas dalam hidup kami. Menolong kami di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Engkau yang kami percaya dengan cara-Mu ya Tuhan. Mari angkat tangan kita sama-sama dan nyatakan, cara-Mu mengangkatku, cara-Mu mengubah hatiku, cara-Mu menuntunku. Tak terbatas di dalam hidupku.
Terima kasih 12 bulan di tahun ini Tuhan menyertai begitu luar biasa. Kami makin sadar bahwa hidup ini bukan tentang kami, tapi tentang kehendak Tuhan yang harus terjadi. Hidup ini bukan soal cerita kami, tapi cerita Tuhan yang terjadi lewat dan di dalam hidup kami. Karena untuk itulah kami dipanggil, yaitu kerajaanmu datang, kehendakmu yang terjadi di bumi seperti di sorga. Terima kasih untuk ibadah yang diberkati Tuhan, ibadah di akhir tahun 2025 ini. Kami segera akan memasuki 2026. Kami percaya kalau ada tahun baru pasti ada strategi baru, ada hikmat baru, ada kekuatan baru. Dan sekali lagi tujuan semua itu bukan untuk menguntungkan kami, tapi lewat apa yang kami alami, nama Tuhan dipermuliakan. Hanya itu kerinduan kami. Sekarang berbicaralah hambamu yang terbatas, Tuhan urapi, sebab hamba sadar tidak ada satupun manusia sehebat apapun dia yang bisa menguraikan firman. Karena firman itu terlalu sakral, transenden, sangat tinggi, sangat dalam, sangat luas. Tidak ada manusia pun yang sanggup untuk menguraikannya. Tapi Roh Kudus, Engkau adalah guru agung yang ajaib. Engkau mengurapi kami, Engkau ada di bersama kami, bahkan Engkau tinggal di dalam kami. Berbicaralah lewat firman-Mu, nyatakan isi hatimu. Sekali lagi, bantu hamba-Mu mengkomunikasikannya dengan cara yang sangat praktis dan sederhana. Hamba berdoa sementara firman disampaikan, yang lemah dikuatkan, yang jatuh diangkat kembali. Tapi lebih penting di atas semuanya, supaya kami bisa kenal pribadi Tuhan. Engkau buat kami tenang, kami mau duduk diam, mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Bagimu hormat, pujian, kemuliaan dari kekal sampai kekal, dalam dan bagi kemuliaan Tuhan Yesus yang siap mendengar dan melakukan firman Tuhan. Mari katakan amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu semua. Shalom Bapak Ibu. Apa kabar? Luar biasa ya. Saya tahu ini udara dingin karena AC-nya juga luar biasa. Jadi ya Bapak Ibu yang nggak bawa jaket ya nggak apa-apa, gerak-gerak sedikit ya, tapi jangan lari-lari di tempat lagi ya. Nah, izinkan saya berbagi untuk Bapak Ibu semua. Ya seperti biasa saya katakan, nggak rasa saya paling tahu, paling pinter, paling rohani, sama sekali enggak. Ya, tapi sebagai hamba Tuhan, saya ingin mengajak saudara merenungkan kembali apa yang menjadi isi hati Tuhan. Yang mau sekali lagi katakan amin. Nah, izinkan saya berbicara malam ini. Mungkin ya saya nggak tahu Bapak Ibu apakah suka mendengar ini, tapi ya saya harus sampaikan ini buat Bapak Ibu. Jujur Bapak Ibu ya, jujur. Banyak kehidupan kita, mungkin 24 jam, jujur ya. Persentase kita untuk memikirkan Tuhan, itu mungkin kalah jauh ya daripada memikirkan kepentingan kita. Ya kan? Ya bagaimana saya sukses, bagaimana saya kaya, bagaimana saya hebat, bagaimana karir saya meningkat. Ya orang berkata I don't care with the purpose of God. Siapa yang peduli dengan tujuan Tuhan? Bahkan saya beritahu, khotbah mengerjakan kehendak Tuhan ini jadi minoritas sekarang. Karena orang maunya saya dapat apa, ibadah dapat apa. Ya. Bahkan kalau saya boleh berkata lebih tajam, ini agak tajam ya Bapak Ibu. Tapi kan saudara tahulah ya, saudara saya mengasihi PRJ ini. Makanya kalau setiap kali datang saya mau mengajak saudara naik level. Ya, sorry ya. Kalau ibadahnya berpikir menguntungkan diri kita, ya apa bedanya kita sebetulnya dengan menyembah berhala sih? Loh, saudara kalau datang menyembah berhala, kan berpikirnya saya kaya, saya dapat apa? Padahal harusnya kan begini, Tuhan itu disenangkan enggak dengan apa yang kita lakukan? Loh, kalau enggak ya gimana Bapak Ibu? Ya saya kadang punya pertanyaan begini, Tuhan itu untuk saya atau saya untuk Tuhan sebetulnya? Kalau Tuhan untuk saya berarti saya manfaatin Tuhan. Walaupun sebenarnya saya nggak bisa kan. Tapi kan harusnya saya untuk Tuhan. Ya kan? Coba saya tanya praktis saja. Adakah dari saudara yang lahir itu tanpa kehendak Tuhan? Saya yakin nggak ada. Makanya kenapa Tuhan tidak mengizinkan misalnya aborsi? Tuhan tidak mengizinkan orang dibuang? Saya kalau lihat orang gagal ya itu bukan episode terakhir. Itu episode saja dari sebuah journey. Ya kan? Jadi kalau sekarang ada yang lagi gagal, itu bukan identitas saudara, ya ampun. Itu part of our journey, itu bagian dari perjalanan kita. Ya dong, makanya saya tidak melihat orang episode sekarang dia gagal. Karena dalam perjalanan, going on the process bisa saja dia berhasil kok. Loh,
Iyalah, kalau manusia kan selalu ngukurnya apa saja yang sekarang kelihatan di mata. Kalau Tuhan enggak. Makanya Tuhan itu terlalu dalam, terlalu tinggi. Jadi sorry ya, otak kita yang kecil begini memikirkan Tuhan enggak bisa Bapak Ibu. Sulit. Sorry ya, kita itu pada dasarnya enggak bisa kenal Tuhan. Saudara mau kenal Tuhan pakai pujian ini, model begini misalnya. Saudara kenal Tuhan misalnya lewat apa? Gelar saudara misalnya. Gak ada yang bisa kenal Tuhan. Kalau Tuhan tidak memperkenalkan dirinya pada kita. Gak bisa. Gak bisa asli. Loh, saudara mau kenal Tuhan pakai apa? Tuhan itu terlalu tinggi, terlalu dalam, terlalu luas, terlalu tidak terduga. Tidak bisa dimetodologikan dengan manusia, ya kan? Makanya kan ada istilah begini, yang namanya antropomorfisme. Saudara enggak tahu istilah ini juga tetap selamat asal jangan murtad. Ya, itu cuman supaya kelihatan saya keren jadi pendeta. Nah, antropomorfisme itu begini, bahwa Tuhan itu digambarkan seperti manusia, karena manusia nggak bisa memahami Tuhan. Apalagi kita udah jatuh dalam dosa, ya ampun. Misalnya, ada ayat yang berkata, Tuhan menangis. Masa Tuhan menangis? Tuhan kecewa. Masa Tuhan kecewa? Tuhan berbalik, bertobat dari semua keputusannya. Itu kan semua bahasa manusia. Kenapa? Karena kita saking sulitnya mengerti Tuhan. Makanya pakai istilah namanya antropomorfisme. Seorang penulis yang saya gemari namanya Paul Bilhammer. Dia menulis buku judulnya God is Love. Tuhan itu kasih. Tahu nggak? Dia berkata begini. Ini yang dia katakan. Waktu Tuhan putuskan jadi manusia, itu Tuhan tahu potensinya kecewa. Kalau pakai bahasa manusia kan. Karena begini, dari orang yang diciptakan miliaran itu yang terima dia berapa? Sekarang yang jadi Kristen berapa? Dari yang jadi Kristen itu, yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan berapa? Orang nggak jaminan di gereja kemudian bisnisnya nggak curang. Banyak yang di gereja selingkuh juga ternyata. Banyak yang di gereja ya udah korupsi juga ternyata. Banyak Bapak Ibu, banyak. Dari yang jadi Kristen ini, yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan berapa? Jadi potensinya kecewa, ya ada. Wong dia yang dia ciptakan malah menolak dia. Tapi kan Tuhan gak kecewa, Tuhan baik. Ya, itu tuh, Paul Bilhammer punya bahasa itu. Saya begitu merenung, oh iya. Seringkali saya kecewakan Tuhan juga. Dengan keinginan saya gak jelas. Dengan ambisi saya. Dengan keliaran saya, kita kan liar kadang-kala. Tiba-tiba lihat apa saja pikiran bisa liar kok. Oh iya, saudara lihat di panggung tadi aja kalau saudara tidak terkendali bisa liar. Loh iyalah, ya, kayaknya saudara kudus semua, kayaknya enggak ya. Enggak, tapi kan betul, kita kadang-kala ya ampun. Tiba-tiba kita bisa enggak jelas sendiri, pemikiran kita tiba-tiba bisa jahat. Tiba-tiba kita ketakutan, tiba-tiba stres, tiba-tiba kita bingung. Lah itu, kita terbatas memang. Ya udahlah, kita kembali kepada kok ini khotbah akhir tahun kayak gini ya, mestinya kan 3 jurus menjadi orang kaya tanpa sulit, itu kan lebih enak ya. Ya saya nggak punya materi itu, ampun saya. Ya jadi ya ampuni saya tetap khotbah pada apa yang Tuhan taruh di hati saya. Karena ke depan ini nggak gampang Bapak Ibu, asli. Ya saudara pikir 2026 mudah? Enggak. Saya kan berulang kali katakan ya, kita ini sekarang ada pada zaman di mana tidak pastinya pasti, pastinya tidak pasti. Jadi kita ini ada di ketidakpastian yang pasti, pastinya tidak pasti, kepastiannya tidak pasti, tidak pastinya pasti. Bingung nggak? Ekonomi nggak pasti, itu pasti. Keamanan nggak pasti, itu pasti. Ekonomi pasti nggak pasti, keamanan pasti nggak pasti. Siapa yang bilang sekarang pasti? Nggak ada. Tapi yang pasti kan cuma satu, Tuhan Yesus. Loh, iyalah, pedagang-pedagang tahulah. Coba sekarang cash flow aja nggak gampang kan? Ya, sekarang, oh ya orang utang banyak sekali. Sekarang uang-uang nggak jelas, wah banyak sekali. Ya kita ada di masa yang nggak gampang, nggak mudah sekarang ini. Tapi nggak apa-apa kan? Karena Alkitab sudah katakan, langit dan bumi pasti berlalu yang sekarang ini. Yang tinggal tetap firman Tuhan. Amin. Ya udah. Nah, saya sekarang mau sampaikan ini buat Bapak Ibu semua. Masihkah Yesus menjadi raja dalam hidup kita? Itu tandanya apa? Kehendaknya harus kita kejar. Gak ada yang lain. Ya, satu kali ini ada seminar lama sekali.
Dulu pernah ada pendeta, kenabiannya kuat, namanya reference Amos Jayaratnam. Orang orang Singapura, tapi aslinya orang India, tinggal di Singapura. Sekarang beliau ada di Australia. Kalau nggak salah di kota Perth. Ya, saya beberapa kali sama beliau. Sempat kita juga pergi ke Patmos, ya dengan rombongan. Ya kita beberapa kali lah. Saya nggak kenal terlalu dekat, tapi kakak rohani saya itu translatornya Pak Amos satu kali. Jadi ini khotbah di gereja mana itu kalau nggak salah, di mana lah gitu ya. Ya, jadi Pak Amos khotbah nih seminar tentang bagaimana hidup dalam kehendak Allah. Ya bagaimana? Nah caranya adalah ya bergaul karib dengan Tuhan. Misalnya lewat disiplin namanya fasting, berpuasa. Ya, puasa itu bukan sekedar menahan makan. Puasa itu adalah mengutamakan kehendak Tuhan lebih penting daripada nafsu kita. Nah, itu puasa. Jadi puasa itu bukan hanya sekedar nahan nggak makan, ya puasa pasti nggak makan. Sekarang kan orang intermittent fasting itu tujuannya adalah apa? Supaya kurus kan, ya kan? Ya saudara yang ngerasa apa pengen, ya sekarang kan banyak orang intermittent ya, ya betul ya, saudara. Saya nggak tahu saudara Pak Effendi betul itu nggak tahu lakukan atau tidak, saya nggak tahu ya. Tapi kan sekarang orang begitu tuh. Nah puasa itu tidak hanya sekedar menahan nggak makan, tapi puasa itu begini, mengerem keinginan saya supaya kehendak Tuhan yang diutamakan. Nah, khotbah beliau. Terus kemudian ada sesi namanya itu tanya jawab, ya QA, question and answer. Ya, saya kalau tanya jawab itu biasanya begini, menggaruk di tempat gatal. Jadi saudara jangan garuk kalau nggak gatal. Ya, jadi garuklah yang gatal. Jadi orang tanya, apa sih tanya. Bapak Ibu tahu, begitu pertanyaan diajukan, ada ibu ini ngomong begini, ini seorang ibu Kristen lama. Pak Amos bagaimana caranya bisa tahu kehendak Allah? Ya karena beliau tadi khotbah tentang berpuasa, ya ibu berpuasa. Berapa hari? 3 hari. Gak makan? Iyalah puasa kan gak makan 3 hari. Lah kalau nanti 3 hari belum tahu kehendak Allah, ya tambah lagi 3 hari. Tambah 3 hari, iya. Lah kalau tambah 3 hari lagi 6 hari, nggak tahu kehendak Allah, ya tambah lagi 3 hari, jadi 9 hari. Oh begitu. Lah kalau belum tahu juga, ya tambah lagi 3 hari, jadi 12 hari. Kalau belum tahu juga, ya tambah lagi 3 hari, jadi 15 hari. Tahu nggak ibu ini nyeletuk begini, mati dong. Kan nggak makan setengah bulan. Tahu nggak? Oh, kayak saudara, orang ketawa, peserta ketawa. Tiba-tiba jawaban pendeta ini, waduh itu menghujam ke jantung betul. Dia bilang begini, mending mati daripada hidup tidak tahu kehendak Allah. Oh my God. Coba. Wow, dalam itu. Karena kalau kamu tidak tahu kehendak Allah, percuma hidup sebetulnya. Sejak itu orang pemikirannya jadi, oh iya. Nah, saya ingin mengajak kita, Bapak Ibu semua, Natal itu kan kelahiran raja kan. He's the king, dia raja. Coba kita lihat Luke chapter 2, kita lihat ayat yang ke-11. Lukas 2 ayat yang ke-11. Ikutin saya pelan-pelan ya Bapak Ibu. Yang saya sampaikan simpel aja sebetulnya. Tapi kan saya berdoa saudara menangkap ini dalam hati saudara. Nah ini dia. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kenapa kota Daud? Karena ini kotanya raja. Daud kan tinggal di Yerusalem. Daud raja. Nah begini, kata juru selamat itu sebetulnya raja penebus. Kata Kristus jelas, Mesias yang diurapi, raja. Kata Tuhan, Tuhan itu berasal dari bahasa Ibrani. Yang pertama bahasa Ibraninya adalah Adonai. Dalam bahasa Yunaninya Kurios. Ya, Adonai dan Kurios. Dua kata ini same word, artinya sama. Yaitu artinya apa? Ada 3 artinya. Ya, jadi kata Tuhan, Kurios, dan kata Adonai itu artinya 3. Yang pertama di honor, dia pemilik. Nah saya nggak tahu, saudara ini sekarang milik siapa? Ya saudara miliknya siapa? Jangan-jangan ya nggak tahu. Ada orang yang sekarang sudah jadi miliknya uang. Makanya apa-apa ukurannya uang terus. Semua dinilai dari itu. Kaya nggak dia? Oh berarti ya semua ukurannya ke situ. Oh bisa saja. Oh iya bisa saja. Nah, Pak Pendeta gampang ngomong begitu. Oh enggak dong, bisa saja ada pendeta yang begitu juga.
Oh bisa kan, bisa. Ya, tapi kata kedua dari kata arti dari kata Tuhan adalah the Lord. Ya, Lord. Itu Tuhan juga, Tuhan. Tapi yang ketiga adalah the head of management. Kepala dari sebuah sistem kehidupan. Nah, saudara, kepalanya sistem hidup kita siapa? Saudara akan ketahuan dari cara nilai tujuan saudara hidup. Misalnya begini, saya nggak mungkin bisa menyakiti Granito. Granito ada di sana. Karena begini, saya nggak punya sistem untuk menyakiti Granito. Makanya kalau ada orang Kristen suka nyakitin orang lain, ya berarti beragama tapi salah sistem yang di dalam. Misalnya saudara pakai apa sih? iOS, apa sih? iOS itu ya, Apple. Saudara tidak bisa pakai sistemnya Android, karena beda sistem. Ya kan, Android nggak bisa saudara pakai untuk, ya kan, iOS. Nggak bisa, karena itu sistemnya berbeda. Jadi kalau ada orang mengaku Kristen tapi cara hidupnya duniawi, ya berarti beragama saja, tapi salah sistem. Saya tanya misalnya, tanya bodoh saja. Ada nggak dari saudara yang tadi dari rumah pergi ke mana ini namanya? MGK ya di Kemayoran ini, Jalan Angkasa Pak ya. Ada dari rumah yang tadi terbang? Nggak terbang. Nggak ada ya. Kenapa? Karena saudara tidak punya sistem terbang. Makanya saudara butuh alat terbang. Namanya ya macam-macam. Helikopter kah? Pesawat kah? Gantole. Gantole ada ya? Itu. Apa sih gantole betul ya? Ya yang kayak di puncak itu. Apa sih namanya? Paralayang. Betul ya? Nah itu. Atau ada saudara yang naik paralayang tadi. Mendarat di atas. Saya sih tidak berani asli. Karena kan bisa saja ketabrak apa. Tapi betul kan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu mau latihan terbang, Bapak Ibu mau baca buku tentang terbang nggak bisa. Karena sistemnya nggak ada di dalam kita. Oh, kalau burung nggak usah latihan terbang, udah terbang aja. Nah saudara begini, hidup itu kalau sistemnya salah, ya berantakan. Nah penguasa sistemnya kita siapa? Pak Rubin sudah khotbah yang enak-enak saja lah, bikin kita mikir lagi. Saya janji kalau datang ke CK7 ya menaikkan level saudara. Sebab kan kita nggak tahu ke depan. Masih bisa nggak ibadah seperti ini? Kan kita nggak tahu. Loh jangan ngomong, oh gampang. Belum tahu tentu. Covid kemarin membuktikan gedung kosong. Liturgi nggak bisa, coba bayangkan. Tempat-tempat apa namanya? Ibadah kosong semua. Jadi kita nggak tahu nih hantaman apa ke depan. Makanya saudara saya dorong yuk saudara. Mumpung masih ada waktu. Saya dorong saudara. Ya oke, nah sekarang. Jadi begini, yang lahir itu Tuhan. Nah sekarang pertanyaan saya. Menurut saudara Yesus itu siapa sih? Ya Yesus buat saudara itu siapa? Nah sekarang ya. Saya akan kasih narasi ini sebuah cerita bagus. Ini terjadi di pusatnya kegelapan. Namanya penyembahan dewa Banias. Itu ada di Kaisaria Filipi. Ini waduh berhalanya banyaknya luar biasa. Kaisar-kaisar Yunani menyembah di situ. Kaisar Romawi juga menyembah di situ. Nah itu letaknya Kaisaria Filipi itu setelah itu. Mount Hermon. Jadi Gunung Hermon itu kan sumber airnya Israel ya. Saudara yang pernah ke sana itu Mazmur 133 kan. Seperti embun yang di Gunung Hermon. Saya dalam anugerah Tuhan mungkin ya 15 kali ada di Gunung Hermon lah. Terakhir saya datang, teman saya nitip batu. Ya ampun. Kok saya kayak ponari dititipin batu, bayangkan. Ya kan, batu Pak. Ya saya bilang, saya nggak mau. Ya tolong Pak Rubin, saya butuh batu supaya rumah tangga saya diberkati. Ya ampun. Ya, saya langsung tengking, untung dia tidak jadi kodok kan maksudnya. Ya. Nah bercanda saja, ada orang yang ya boleh lah mau nitip begitu. Tapi saya nggak mau lagi berat-beratin bagasi saya lagi ya. Jadi saya bilang jangan, Bapak kesini saja nanti. Saya doakan Bapak kesini. Ya, ada orang suka begitu ya, tapi ya oke lah ya. Jadi begitu kita turun dari Gunung Hermon, itu masih wilayah dingin. Nah itu daerah Kaisaria. Nah disitulah tempat penyembahan berhala. Namanya Dewa Banias. Ini pusat kegelapan. Tahu Bapak Ibu, di situ Yesus membangun eklesia. Ya, oke, kita coba lihat ya. Matius 16 ayat yang ke berapa? 13. Nah ini dia. Yesus tanya begini nih sama murid-muridnya.
Setelah Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi, ia bertanya kepada siapa Bapak Ibu? Murid-muridnya. Ini kita semua. Kata orang siapakah anak manusia itu? Siapakah? Saudara tahu nggak? Kata anak manusia itu bukan Tuhan yang jadi manusia. Loh, oh iya. Ini refer pada nubuatan Daniel pasal 7, yaitu Mesias yang akan datang. Jadi jangan salah paham karena kita berpaham salah. Makanya banyak orang salah paham karena pahamnya salah. Jadi kata anak manusia ini adalah bukan hanya Tuhan yang jadi manusia, tapi ini adalah raja. Refer pada nubuatan Daniel pasal 7. Baca aja nanti Bapak Ibu ya. Soalnya waktu saya kan nggak terlalu panjang. Jadi saya mau saudara supaya mengerti ini. Jadi kata orang anak manusia itu siapa? Dijawab sama murid. Oh, kata orang kamu itu Yeremia, kamu itu salah satu nabi lah. Itu kata orang. Coba lompat ayat 15. Nah ini pertanyaannya udah lebih private. Ini udah private question saudara. Coba lihat ayat 15. Multimedia, thank you ya. Maafkan saya multimedia karena saya kan nggak kasih poin-poin. Kadang-kadang kalau sudah di mimbar beda bicara ya. Ya, jadi saya kadang-kadang mau orang Pak Rubin ada PPT. Ya, saya kadang-kadang kalau ada PPT tiba-tiba Tuhan arahkan kemana ya udah. Saya persiapan nggak ngawur ya Bapak Ibu ya. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Tadi kan anak manusia. Sekarang menurut kamu, aku ini siapa sih? Siapa Yesus menurut saudara, itu akan menunjukkan hidup kita kuat atau tidak. Saya ulangi, siapa Yesus menurut kita, itu akan menunjukkan sebetulnya dia membuat kita kuat atau tidak dalam hidup. Makanya saya beritahu, orang Kristen kalau tidak mengenal Yesus secara pribadi, itu begitu ada goncangan, ya gampang lari. Sorry ya, saya berharap di sini enggak lah. Banyak orang ke gereja kan memang kadang-kala, kalau nggak hati-hati mentalnya hanya ngefans saja atau penggembira. Oh di sana enak itu pujiannya, wih apalagi kalau Granito yang mimpin pujian, wah udah. Misalnya. Granito itu memang menyenangkan, begitu ada di panggung kayaknya orang kesedot semua sama dia, coba bayangkan. Ah itu namanya gift dari Tuhan. Tapi hati-hati ya Granito, tetap rendah hati, tetap cinta Tuhan, jangan pulang malam-malam, makan jangan terlalu banyak ya. Nggak, saya sama dia kenal baik Pak, jadi ya hati-hati aja. Coba berapa banyak orang kalau di panggung nggak hati-hati pada tumbang. Karena panggung itu hasilkan artis kalau nggak hati-hati. Kalau petempur kan lahirnya di mezbah, karena dibakar. Maaf. Iya. Saya pelayanan lahir di mezbah, Pak. Ya kalau artis biasanya takut penderitaan. Gajinya banyak enggak? Persembahannya gede enggak? Kalau petempur mezbah berkorban, Pak. Puluhan tahun sampai hari ini saya alami itu. Makanya udah jangan takut penderitaan. Orang Kristen takut penderitaan. Orang Kristen kalau nggak menderita itu bukan orang Kristen. Sudah keluar dari tempat ini ya ampun, yang lain bisa korupsi kita enggak, yang lain free sex kita nggak boleh, yang lain seenaknya selingkuh kita nggak boleh, yang lain bisa ngomong bohong di bisnis kita nggak boleh. Ya itu Kristen menderita. Makanya ikut Yesus itu pasti menderita. Aduh salah khotbah ini kayaknya saudara. Saya enggak ada amin kan kayaknya. Atau saya tutup saja udah gitu. Enggak lah, saya tetap lanjutkan lagi karena ini kan pesan untuk saudara hadapin banyak hal ke depan. Memang kita beda sistem Pak. Makanya Yesus berkata, kamu ada di dunia tapi kamu bukan dari dunia. Kamu dari kerajaanku. Makanya Alkitab berkata di dunia kamu pasti menderita. Tapi jangan takut, aku sudah kalahkan dunia. Bayangkan. Loh, iya Yesus sudah beritahu. Jadi kalau hari ini sekarang Bapak Ibu ada yang sedang menderita karena kebenaran. Asik, jangan menderita karena dosa. Itu gak keren. Kalau sudah difitnah karena kebenaran keren, itu level beda. Kalau sudah difitnah karena nama Yesus, ya lain itu.
Jangan saudara menderita karena karakter yang rusak, nipu, atau apa yang memalukan. Jangan. Loh, iyalah, ya kan? Pak Yo bener gak ini? Betul kan? Ya, dari tadi ngangguk terus sih, saya nggak tahu ya Pak Yo. Ya, mungkin karena nemenin saya juga, udah ngangguk aja ke Pak Pendeta. Enggak lah, Pak Yo menangkap sesuatu, saya berharap ya. Nah, kembali lagi. Nah, ini dia. Petrus menjawab apa? Ayat yang ke-16. Coba kita lihat. Ini jawabannya Petrus dari surga. Ayat 16. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang apa? Hidup. Kenapa kata Simon masih dipakai di situ? Simon itu kan bulu yang terkulai, bulu yang gampang diombang-ambingkan. Kalau Petrus kan batu karang, Petros. Ya, nah ini, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ayat 17, coba kita lihat. Kita coba telusur ini ya. Kata Yesus kepadanya apa Bapak Ibu? Berbahagialah. Ini kata penting. Ya, ulangi sekali lagi kata berbahagialah, 2, 3. Nah ini bukan bahagia karena duit banyak. Bukan bahagia karena ganteng. Ganteng, duit banyak, cantik bisa jadi laknat kalau tidak untuk Tuhan. Berapa banyak orang yang di luar sana pada tumbang. Jabatan hilang tiba-tiba ya karena duit. Karena kegantengan orang, kecantikan orang. Sayang ya. Oh iyalah. Nah bahagianya ini apa? Ini kan kata pakai asli, bahasa aslinya makarios. Bahagia ketika orang sudah ketemu Tuhan di kekekalan. Ini bukan bahagia tas baru, mobil baru. Gak apa-apa punya itu, tapi itu bukan. Semua itu semu sementara. Saudara ganteng bisa saja tiba-tiba gak ganteng. Ya. Angkatan saya dulu kuliah ada yang cantik, hidungnya mancung. Wah pamer hidung terus, kalau jalan pokoknya begini terus. Satu kali naik angkutan kota karena ujian semester, hujan rintik-rintik, terpleset, jatuh, gak sempat nopang pakai tangan, kena aspal, puak, pecah hidungnya, bengkok. Operasi, ya sehebat-hebatnya operasi, jadi lain. 3 bulan menyendiri gak mau keluar karena membangun hidup di atas hidung. Saudara tahu, diketemukan gantung diri. Ya orang begitu-begitu ya udah, dunia gak peduli. Saudara gagal, dunia gak peduli. Yalah, kita kan ada pada sistem yang kalau gak ada terima orang gagal. Siapa mau terima orang kusta? Siapa mau terima orang miskin? Siapa mau terima orang gagal? Gak peduli. Itu dunia. Tuh, saudara lagi kaya banyak teman. Tapi saudara, ada pada sisi drop, semua menjauhi saudara, pura-pura gak kenal. Oh iyalah, ya itu. Makanya hidup jangan manja, hidup jangan cengeng, jangan. Ayo jangan cengeng, saya ajak saudara jangan cengeng, jangan manja, jadi Kristen. Jangan apa-apa ngeluh, ngomel, bersungut, salahkan keadaan, udah, biasa aja. Sering dibentuk Pak, ya ampun. Sering gagal Pak, saya ini sarjana kegagalan. Ya, biasa aja. Tapi kan saya tahu Tuhan belum selesai. Makanya betul itu ada anak yang berkata, kalau Tuhan masih kasih tanda huruf koma, jangan manusia kasih tanda huruf titik. Oh iya bener. Ada teman saya pendeta, dulu mantan pecandu narkoba, parah. Dia bilang, bertobat, pelayanan, jadi pendeta, keren, dipakai Tuhan sekarang. Dia bilang, kalau Tuhan masih kasih tanda koma, berarti kan belum selesai kalimatnya. Jangan manusia kasih tanda titik. Tapi dunia kan selalu maunya orang gagal dikasih titik, semua dikasih titik, dipikir selesai. Enggak. Tuhan baik, Tuhan dahsyat. Nah makanya saudara saya dorong lakukan kehendak Tuhan, jangan yang lain. Jangan berpikir ibadah dapat apa ini, keren gak musiknya, keren gak pembicaranya, keren gak tempatnya, keren gak. Jangan, tapi berpikir yuk kembali. Tuhan ini mau apa sih dengan hidup kita? Loh, kan saudara memang milik Tuhan. Saudara lahir karena Tuhan, yang setuju katakan amin. Saudara lahir dari keluarga apa, suku mana, saudara lahir tanggal berapa, jenis kelamin apa, itu semua karena Tuhan. Saya lahir dari keluarga sekarang ini di mana saya berada, ya semua karena Tuhan. Kalau saya milih sendiri, ya ampun saya mau memilih jadi keluarganya Ratu Elizabeth, Royal Kingdom.
Tinggi saya 180, kulit saya putih, hidung saya mancung, rambut saya pirang. Keren gak? Kalau saya cucunya Ratu Elizabeth, minta ampun. Visa nggak penting, keliling dunia nggak perlu visa. Sementara saya kemarin 3 minggu yang lalu mesti ngantri di satu embassy sebuah negara untuk dapat visa. Saya ngomong sama istri saya, coba kita keluarganya Ratu Elizabeth, nggak sampai panas-panasan begini. Mesti berangkat pagi-pagi dari rumah Tangerang, jam 4 pagi sudah bangun. Itu kan jam para Dracula selesai operasi itu, coba bayangkan. Jadi saya berangkat Pak. Ya haleluya, keterima juga si visanya. Tapi kan saya tidak bisa memilih. Ada di saudara yang tanggal lahir memilih. Ada orang berkata, oh bisa Pak, kita bisa kalahkan kehendak Tuhan. Bagaimana caranya? Dia pilih. Hari kelahiran cucunya 21 Januari tahun 2021. 2101, 21 kan keren kan. Saudara tahu, sudah disetting semua. Dokter kandungannya terbaik lagi. Pas hari tanggal itu, dokternya sakit, kena diare mencret. Ya bagaimana ngoperasi? Ke kamar kecil terus. Akhirnya batal. Mundur 2 hari kemudian 23.01.21. Akhirnya dia datang menyerah, bertobat di altar call, minta didoakan. Adakah dari saudara yang kebetulan? Baca Mazmur 139, engkau membentuk buah pinggangku, kejadianku ajaib, di bagian-bagian bumi yang paling bawah, semua tertulis dalam kitabmu. Makanya kalau saudara mau tahu tujuan hidup saudara, ya baca kitabnya Tuhan. Lah bacanya Harry Potter, bacanya sejarahnya BTS, ya nggak nyambung. Bacanya Kopingho, masih ada nggak itu Kopingho? Ya nggak nyambung. Bacanya Primbon. Primbon itu apa Pak? Ini beberapa kayaknya baca Primbon juga dulu, saya nggak tahu ya. Ya baca Alkitab. Baca Mazmur 139. Ini orang begini dipilih Tuhan, dibentuk Tuhan. Ya satu-satunya di bumi orang seperti saya, nggak ada yang sama. Coba cap jempol nih, sidik jari saudara. Miliatan orang sidik jari, nggak ada satupun yang sama. Padahal jari ditelan ilat. Artinya Tuhan ngomong begini, kamu itu spesial di hadapanku, unik. Ya ada antiknya juga sih. Makanya betul, lahir original jangan mati kopian. Banyak orang suka niru-niru orang. Gak perlu. Be yourself in Christ Jesus. Ngapain niru-niru orang? Gadis-gadis di sini gak perlu niru-niru yang di catwalk itu. Itu difoto berapa kali. Nanti diseleksi lagi. Makanya banyak orang stres. Karena niru orang terus. Kembali aja ke Tuhan. Bayangkan, keluarga saya gagal secara ekonomi, ya nggak apa-apa. Papa saya salah keputusan kita bangkrut, saya anak nomor 1 dari 8 bersaudara. Tapi tahu nggak, kaki saya mendarat di banyak pedalaman di Indonesia sampai sekarang. Saya nggak usah ngomong ke luar negeri lah, biasa aja itu. Saya muridkan ribuan orang sampai hari ini. Mungkin saya jemaat gak punya, tapi murid banyak. Saya ke kota manapun, saya tidak terlantar untuk tinggal di satu rumah. Saya tidak ngambil apapun Bapak Ibu. Tidak minta uang sama mereka. Oh ya. Makanya saudara kalau punya fasilitas, punya gelar. Sampai saudara tidak mengerjakan kehendak Tuhan, sayang. Nah kembali ya. Berbahagia engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Nah kemudian Tuhan bangun eklesia ini, ayat 18. Saya lompat-lompat karena saya nggak akan terlalu lama. Ya kasih ini timekeeper, saya masih kurang waktu berapa lama ya. Dan aku pun berkata kepadamu, baca yuk sama-sama jemaat sore ini 2-3. Engkau adalah Petrus. Dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan, nah ini eklesia, jemaat, pemerintahan Allah. Ya, dan alam maut tidak akan menguasainya. Tahu alam maut? Dunia setan neraka.
Makanya kalau ada gereja kalah sama duit, ya gereja yang mana? Yang Yesus bangun enggak? Jangan-jangan yang manusia bangun. Gereja yang Yesus bangun itu eklesianya enggak mungkin kalah. Wong setan saja dikalahkan apalagi cuman uang. Kok nanggung kurang 7 menit? Ya udah, tambahlah 3 menit 10 menit ya. Ya pemberitahuannya, saya kurang 7 menit, 3 menit lagi nggak apa-apa lah ya. 10 menit maksudnya ya, tambah 3 menit kan. Oke, nah ini dia. Nah Bapak Ibu, ini Tuhan mulai bicara tentang membangun eklesia. Ini eklesia, saudara, ini eklesia. Eklesia pertama Adam, eklesia kedua orang kudus. Saya tidak akan bahas ini karena terlalu panjang nanti membahasnya ya. Nah ayat 21 kita lompat. Ini nggak pindah pasal, udah ini sebuah rangkaian cerita kan. Nah, kejadian waktu itu. Sejak Yesus mulai memproklamirkan eklesianya, saya suka pakai kata eklesia, sebab kalau kata gereja itu bahasa Portugisnya itu gedung, kalau eklesia itu orang percaya yang menjadi wakilnya Tuhan di bumi ini. Ya, oke, saya tidak akan bahas. Saudara mungkin yang membaca soal eklesia, bacalah Ed Silvoso punya buku Eklesia. Granito, lu baca Eklesia punyanya Ed Silvoso ya, baca ya. Saya kasih tugas kepada kamu ya, supaya kamu terjadi banyak pencerahan. Ya bolehlah tim musik baca itu tentang eklesia. Nah ini dia. Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak apa Bapak Ibu? Penderitaan dari pihak tua-tua. Ini majelis-majelis pemerintahan. Sanhedrin waktu itu. Imam-imam kepala ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tahu Bapak Ibu ternyata Petrus itu konsep Yesus Raja itu selalu konsepnya dunia. Kayak Royal Kingdom, kayak kemudian kerajaan apalah, kerajaan-kerajaan dunia. Padahal Yesus bukan itu yang dia maksud. Ya kan? Makanya orang kalau ngelihat kan begini, oh kerajaan ini uangnya banyak enggak? Oh kerajaan ini pasukannya banyak enggak? Oh kerajaan ini bisa take over enggak negara lain supaya menaklukkan dunia? Yesus bukan begitu. Tapi Petrus terbawa ke situ. Saudara tahu enggak? Setelah Yesus ngomong begini, kan enggak enak ini Mesias begini. Kayaknya kurang keren, Mesias kok mati, Mesias kok menderita. Mesias kan harusnya kayak Daud, kayak Salomo, duitnya banyak, berkuasa, seluruh dunia datang untuk mendengarkan hikmatnya. Tapi Tuhan berkata, aku ini setelah ini ya, turun ke Betfage, aku serahkan diriku, tebus dosa dunia, untuk membebaskan dari perbudakan bukan hanya Romawi, tapi yang di dalam, kepahitan, dendam, perpecahan, perseteruan, sihir, itu yang di dalam. Mati, bangkit hari ketiga. Tahu Bapak Ibu responnya Petrus apa? Coba lihat ayat 22. Coba lihat ayat 22. Makanya saya punya pertanyaan di Natal ini. Yesus masih jadi raja. Lah menurut saudara Yesus itu raja seperti apa? Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan apa Bapak Ibu? Oh my God, manusia tegur Tuhan. Bahasa Inggrisnya pakai kata rebuke. Itu artinya Petrus lagi nengking Yesus. Yesus ditengking sama Petrus. Katanya Tuhan kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali takkan apa Bapak Ibu? Maunya Petrus, empire-nya Roma di take over. Maunya Yesus berkuasa secara manusia. Paling enggak dia kaya, paling enggak dia punya jaminan masa depan. Kan banyak orang begini, takut yang dia dukung itu runtuh. Karena nanti nasibnya dia jadi sulit. Makanya maaf ya, kadangkala ada hal yang nggak benar, nggak mau dibenerin. Kalau orang kan takut nanti semuanya gimana. Saudara di luar sana ya model begitu semua. Siapa yang peduli dengan kebenaran? Nggak enak. Nanti hilang posisi, nanti hilang pendapatan. Itu yang saya bilang, I don't care with the purpose of God. Udah gak peduli lah. Yang penting saya sukses, saya diberkati, saya kaya, saya punya semuanya saya orang lain, I don't care. Makanya saya tadi bilang, khotbah melakukan kehendak Tuhan itu minoritas sekarang. Tapi saya tetap akan ambil di jalur ini.
Gak tahu, ini saya sedang melepaskan pada saudara sebuah level baru loh, saya berharap. Berharap sih. Walaupun bahasa saya terbatas ya, tapi saya berharap sudah menangkap sesuatu. Saya tahu khotbah begini gak enak Bapak Ibu. Ya yang tadi saya bilang, khotbah paling enak adalah 3 jurus menjadi orang kaya, gak kelihatan tiba-tiba muncul. Ya bisa saja, dia korupsi, ditangkap di penjara, gak kelihatan tiba-tiba muncul kaya, kan bisa saja. Tapi Bapak Ibu tahu gak? Ini, Yesus berkata begini, saya tutup dengan ini, 23. Serius loh Bapak Ibu. Maka Yesus berpaling kepada Petrus, baru dipuji tadinya. Tuhan itu untuk kebenaran tidak kompromi. Kalau kita kan kompromi sungkan, nanti kehilangan WL terbaik, nanti kehilangan pemusik terbaik, nanti kehilangan diaken terbaik, nanti kehilangan pendeta terbaik, nanti kehilangan siapa, supporter terbaik. Yesus enggak. Kalau saya mungkin bisa begitu, sungkan. Enggak, coba keras loh ini bahasa. Enyalah siapa? Sorry ya, bukan Petrus iblis. Pemikirannya dikuasai oleh dunia. Engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Jadi Petrus itu menganggap Yesus itu hanya raja untuk menyenangkan kepentingannya dia dan manusia. Oh Yesus tengking saudara. Bayangkan orang baru berkata, engkau raja, anak Allah yang hidup. Ternyata beberapa saat kemudian dia dikuasai pemikirannya oleh setan. Makanya saya lihat ya, ada orang awalnya tulus, bisa berubah, bisa. Makanya hati-hati ya, saya bilang hati-hati para pelayan, hati-hati diaken, hati-hati yang melayani. Termasuk saya harus diingatkan juga. Saya selalu ngomong teman-teman yang dekat dengan saya, tegur saya dengan keras. Kalau saya kelihatan sudah mulai sombong, arogan, sembarangan dalam hidup, tegur saya. Tegur. Bayangkan ini Bapak. Udah, saya tidak akan bahas lebih dalam karena wajah sudah sangat sedih sekali. Jadi ya, mungkin next khotbah kali nyambung lagi boleh. Mungkin ya, kalau datang ibadah sore. Ya, tapi sekali lagi, yuk Bapak Ibu. Menurut saudara Yesus itu raja seperti apa? Yesus beri makan ribuan orang, setelah itu dipaksa jadi raja, dia tidak mau. Kenapa? Karena mereka maunya jadikan raja untuk ngurusin perutnya mereka. Sorry ya, kalau dasar iman ini Bapak Ibu, keinginan. Begitu keinginan tidak tercapai, hari berikutnya salibkan dia, bebaskan Barnabas. Siapa Barnabas? Semua kejahatan yang di dalam suruh dikeluarkan. Dia tidak peduli sama Yesus. Yang penting mereka dapat apa? Masihkah Yesus jadi raja? Masihkah Yesus jadi raja? Finally question. Masihkah dia jadi raja? Bangkit berdiri, Tuhan memberkati. Oh, Kaulah Allah yang kupuji, Kaulah Allah yang kusembah, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kaulah Allah yang kupuji, Kaulah Allah yang kusembah, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kaulah Allah, Kaulah Allah
Kaulah Allah, Kaulah Allah. Let's sing. Kemuliaan bagimu di tempat maha. Come on, mari angkat kedua tangan, proklamasikan yang terbaik. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Sekali lagi, Kaulah Allah, Kaulah Allah yang puji. Jesus, you are King, you are King. Kemuliaan bagimu di tempat maha. Come on, Ecclesia, proclaim. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi, di tempat maha tinggi, di tempat maha tinggi. Jesus. Karalapa sede karalapa. Karalapa sekete karalapa. Sekali lagi angkat kedua tangan saudara. Tatanya ada di mana sekarang? Masihkah dia bertata di hati kita? Atau mungkin seperti jemaat Laodikia, dia harus ketuk pintu dan berkata, siapa yang mendengar, aku masuk dan makan. Bayangkan yang punya kehidupan harus ketok pintu dari luar. Karena yang di dalam bukan dia lagi. Dan dia berkata, siapa yang mendengar? Ada kemungkinan orang gak mendengar karena terlalu bising, noise. Karena terlalu duniawi. Dia bilang, kalau mendengar, buka hati, aku masuk, aku makan. Wow. Yang punya langit dan bumi dengan rendah hati, ketok kita. Permisi, minta izin masuk. Dia bukan Tuhan yang arogan. Dia Tuhan yang hebat, gentle. Tak pernah memaksa. Tak pernah menakut-nakuti. Makanya dia mau kita punya hati yang rela, willingness. Untuk berkata, Tuhan bertatalah. Saya gak tahu siapa yang diizinkan bertata sekarang. Herodes tolak Yesus karena dia tidak mau ada raja yang menggantikan dia. Tapi hari ini saya berdoa, terima dia Bapak Ibu. Hamba berdoa untuk umatmu yang ada di CK7 IR yang sore ini, berkati Tuhan. Hamba terlalu terbatas, tapi hamba yakin message ini Tuhan sampaikan itu dari hatimu sendiri. Terutama buat hambamu ini. Hari ini yang lemah dikuatkan. Yang belum mengerti dibuat mengerti. Keluar dari tempat ini, kekristenan kami akan berbeda. Sudut pandang kami bukan aku lagi, tapi kehendakmu yang harus terjadi. Uang kami, gelar kami, posisi kami, rumah kami, hidup kami, waktu kami, hanya untuk mengerjakan kehendakmu. Berkati umatmu, berkati gereja ini. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang diberkati katakan amin. God bless you all. Mewakili Gembala, pengerja serta jemaat GBPRJ, terima kasih atas pelayanan hambanya Bapak Pendeta Rubin Ong. Kiranya Tuhan menyertai Bapak serta keluarga berlimpah. GBPRJ rindu untuk menyambut apakah ada dari Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir beribadah bersama kami di ibadah kelima ini, boleh lambaikan tangannya. Apakah ada? Oh, ada di tengah sini. Shalom, selamat datang. Bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir, dapat mengisi form biodata jiwa baru dengan cara scan QR yang tertera di depan layar.
Baik, ini adalah saatnya kita untuk memberikan persembahan. Persembahan dapat dilakukan dengan cara scan kris yang tertera di depan kursi Bapak Ibu semua. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan secara cash atau tunai, dapat melambaikan tangannya agar pengerja dapat segera membantu memberikan amplop persembahan. Apabila semua sudah siap, saya undang setiap kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan deklarasikan doa persembahan, setelah itu akan dilanjutkan dengan doa tutup dan doa berkat. Mari sama-sama kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat semua berkat-Mu. Kami membawa persembahan sebagai wujud syukur. Kami percaya kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan, dan kuliah yang terbaik. Ini adalah waktu memberikan persembahan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Terima kasih kepada Engkau Tuhan yang sangat baik. Kami tahu Tuhan, lewat pesan Engkau Tuhan, dari pagi Tuhan sampai sore hari ini Tuhan, kami berasal daripada Engkau ya Tuhan. Kami punya sistem, yaitu sistem Engkau Tuhan. Kami gak mau serupa dengan dunia Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami akan memasuki tahun 2026 sebentar lagi Tuhan. Tahun amanat agung. Kami mau menjadi saksi-Mu Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan. Di bisnis kami, di pekerjaan kami, di keluarga kami, di pelayanan kami, dimanapun kami berada Tuhan. Kami boleh menjadi terang Engkau Tuhan. Menjadi garam dan menjadi saksi-Mu Tuhan. Terima kasih buat pesan Engkau yang begitu indah Tuhan. Kami berdoa Tuhan. Kami berterima kasih kepada Engkau Tuhan Yesus. Kalau Engkau sudah mengutus hamba-Mu, Pastor Rupin Ong Tuhan. Untuk menyampaikan pesan Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, ini pesan buat kami dan para jemaat-Mu yang hadir Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati hamba-Mu, dia boleh terus menyuarakan kebenaran Engkau Tuhan. Baik Tuhan, di kota besar ini, di ibu kota ini Tuhan, di kota-kota, di desa-desa, bahkan sampai pedalaman Tuhan. Hamba-Mu boleh menyampaikan pesan firman-Mu, memuridkan Tuhan banyak orang Tuhan, untuk mereka menjadi saksi-Mu Tuhan. Karena Engkau segera datang untuk kedua kali. Engkau memberkati keluarganya Tuhan, buat istri, anaknya Tuhan. Engkau melindungi, menjagai, menyertai, dan memberikan yang terbaik Tuhan, buat hamba-Mu dan keluarganya Tuhan. Kami mau serahkan ke dalam tangan Engkau Tuhan, keluarga hamba-Mu ini kepada Engkau, karena Engkau yang memilikinya. Sekarang Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu Tuhan. Ada banyak permohonan doa lewat konter doa Tuhan. Ada istri yang berdoa untuk suaminya supaya berhenti merokok Tuhan. Engkau dengar seruan doa ini Tuhan. Juga meminta Tuhan supaya anaknya Tuhan memiliki keturunan ilahi. Tuhan Engkau mengabulkan doanya Tuhan. Juga ada Tuhan yang minta dilepaskan dari kuasa-kuasa kegelapan Tuhan. Karena mereka dicengkram, diguna-gunai. Sore hari ini boleh terlepas dalam nama Yesus Kristus. Juga ada anak Tuhan yang selalu melihat setan. Dia tidak bisa melihat Engkau. Biar sore hari ini juga Tuhan, dia bisa melihat Engkau ya Tuhan. Terima kasih kepada Engkau Tuhan.
Kami juga berdoa untuk jemaat yang sakit disembuhkan oleh Engkau Tuhan. Keluarga-keluarga yang mengalami keretakan dipulihkan ya Tuhan. Mereka yang kehilangan pekerjaan, mereka akan mendapatkan pekerjaan yang baru. Mereka yang mengalami kebangkrutan dalam bisnis, mereka akan memiliki bisnis yang baru. Karena Engkau Allah yang sangat baik. Engkau Tuhan Yesus yang sangat baik dan selalu memberikan yang terbaik. Terima kasih kepada Engkau Tuhan. Saat ini kami menyiapkan keberadaan kami, hati kami untuk menerima berkat daripada Engkau Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah. Bawalah berkat dari Bapa yang di sorga, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai sore hari ini sampai Yesus datang kali yang kedua, menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati berkata, amin. Shalom semuanya. Setiap akhir tahun saya pribadi selalu menantikan momen Natal. Karena bagi saya sekeluarga, Natal kami selalu spesial dan berkesan. Saya berdoa di tahun ini keluarga saudara juga merasakan kehangatan dan sukacita Natal yang sama. Kita percaya momen sederhana itu selalu mengingatkan kita akan kasih dan kebaikan Tuhan. Pada Voice of Pentecost kali ini, kita mau merenungkan kembali makna yang terpenting dari perayaan Natal, yaitu kisah kelahiran Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat dunia, bahwa Ia datang untuk menjadi Immanuel, Allah yang beserta dengan kita, dan Ia juga hadir di dalam kehidupan keluarga kita. Kisah Natal selalu dimulai dari Injil Matius pasal yang pertama. Namun seringkali kita melewatkan bagian silsilah dari Tuhan Yesus yang tertulis dalam Matius 1 ayat 1-17. Jika kita perhatikan bagian tersebut, kita akan menemukan bahwa orang-orang dalam silsilah Tuhan Yesus bukanlah pribadi yang sempurna atau tanpa celah. Ada Adam yang adalah manusia pertama yang jatuh dalam dosa dan diusir dari Taman Eden. Lalu ada Abraham yang pernah berbohong mengenai status istrinya untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Ada Yehuda yang meniduri menantunya sendiri. Ada Rahab, seorang wanita sundal dari Yeriko. Ada juga Salomo yang mempunyai banyak istri dan terdapat banyak nama lain yang merupakan orang-orang biasa yang mempunyai dosa dan ketidaksempurnaan. Tetapi silsilah yang tidak sempurna itu terpulihkan saat Yesus hadir di dalam keluarga Yusuf dan Maria. Kehadiran Yesus dalam kehidupan Yusuf dan Maria membuat perbedaan yang nyata dengan kehidupan para pendahulu mereka. Kehadiran Yesus di dalam keluarga kita pun akan membuat perbedaan dan membawa sukacita surgawi. Seperti kehadiran Yesus yang membawa perubahan positif bagi keluarga Yusuf dan Maria, kiranya kehadirannya juga membawa damai dan sukacita bagi keluarga kita di masa Natal ini. Ada dua hal penting yang dapat kita renungkan dari kisah mereka. Yang pertama, jadilah keluarga yang selalu mendengarkan, percaya, dan taat melakukan kehendak Allah. Sebagai manusia, wajar jika Yusuf sempat meragukan apakah Maria benar mengandung dari Roh Kudus. Tetapi akhirnya ia memilih untuk percaya dan taat pada kehendak Allah, seperti yang disampaikan oleh malaikat Gabriel. Dari keluarga Yusuf dan Maria, kita belajar tentang kesetiaan untuk mendengarkan, percaya, dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Perjalanan mereka tidak mudah, tetapi penyertaan Allah selalu nyata bersama dengan mereka. Mendengarkan, percaya, dan taat harus juga senantiasa kita lakukan. Mari jadikan keluarga kita untuk terus setia melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Kita harus terus memastikan keluarga kita untuk terus membaca dan merenungkan firman Tuhan, serta melakukan perintah Tuhan dan senantiasa percaya kepada tuntunan Roh Kudus. Kadang, apa yang Tuhan minta memang tidak selalu mudah untuk dipahami. Tetapi percayalah, setiap rancangannya selalu membawa kebaikan bagi kita. Kasih-Nya bagi keluarga kita begitu besar. Kita harus terus ingat bahwa Tuhan Yesus datang untuk terus membawa sukacita dan kekuatan di dalam hidup kita dan keluarga kita. Sukacita Natal bukan hanya kita rasakan di bulan Desember saja, tetapi sepanjang hidup kita dan keluarga kita. Karena Yesus adalah Immanuel, Ia Tuhan yang senantiasa beserta dengan kita. Yang kedua, menjadi keluarga yang selalu menjadikan Tuhan Yesus Kristus sebagai pusat dalam kehidupan keluarga. Yesus Kristus, Sang Putra Allah, hadir di dalam kehidupan Yusuf dan Maria. Mereka menjadikan Yesus sebagai pusat hidup mereka, bukan karena Ia anak mereka, tetapi karena Ia adalah Tuhan yang menjadi manusia.
Yusuf dan Maria sungguh memahami arti Immanuel, Allah yang selalu beserta dengan mereka. Dalam Lukas pasal yang kedua ayat 41-52, diceritakan ketika Yesus yang berusia 12 tahun tertinggal di bait Allah. Saat menyadari hal itu, Yusuf dan Maria segera kembali ke Yerusalem untuk mencarinya. Setelah 3 hari, mereka menemukan Yesus sedang duduk di antara para ahli Taurat, mendengarkan dan berbicara dengan penuh hikmat. Lalu di Lukas 2 ayat 51-52 tertulis, lalu ia pulang bersama mereka ke Nazaret dan hidup dalam asuhan mereka. Ibunya menyimpan semua perkara itu dalam hatinya, dan Yesus makin bertambah besar, bertambah hikmatnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Dari kisah ini, kita melihat Yesus selalu menjadi pusat dalam kehidupan keluarga Yusuf dan Maria. Yesus selalu mendapat tempat yang utama, dan karena itu, selalu ada perlindungan, berkat, damai sejahtera, dan sukacita pada keluarga ini. Apa yang dilakukan Yusuf dan Maria ini sejalan dengan perkataan Rasul Paulus dalam Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebagai penutup di tengah keceriaan Natal, kita sadar bahwa kehidupan keluarga kita di dunia ini tidak selalu berjalan mulus. Ada tantangan, rintangan, dan pergumulan sama seperti yang pernah dialami Yusuf dan Maria. Namun, satu hal yang pasti, kita tidak akan pernah berjalan sendirian. Karena Tuhan Yesus selalu beserta dengan kita. Hal yang sama juga dialami oleh bangsa Israel. Dalam Yesaya 41 ayat 13 tertulis, sebab aku Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Janji itu kini nyata dalam diri Yesus Kristus. Ia datang bukan hanya bagi bangsa Israel, tetapi juga bagi kita semua yang percaya kepadanya. Karena itu, di Natal ini, mari jadikan kehadiran Tuhan Yesus sebagai sumber sukacita utama dalam keluarga kita. Bukan hanya hari ini, tetapi setiap hari dalam hidup kita. Amin. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.